Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Abdillah Nasti dengan nomor BP 2110 1155 310038. Dan saya Samnira Mulfa dengan WP 2110 1155 310044. Kami akan menjelaskan materi tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Faktor perubahan yang pertama ada lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksikan, membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Yang kedua ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Yang pertama ada faktor internal, yaitu tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu politik, pendidikan, ekonomi sosial, kebudayaan, dan teknologi. Menangani perubahan organisasi. Yang pertama ada menilai kebutuhan terhadap perubahan, yaitu mengenali masalah yang timbul dan sumber penyebab masalah tersebut. Yang kedua yaitu menentukan perubahan yang harus dilakukan, yaitu menentukan kondisi seperti apa yang diharapkan di masa depan dan mengidentifikasi hambatan untuk mencapainya. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan perubahan. Melakukan perubahan baik secara bottom up atau instruktif maupun top down atau partisipatif. Yang keempat yaitu mengevaluasi perubahan. Apakah perubahan sesuai harapan? Bagaimana jika dibandingkan dengan perubahan yang menjadi acuan? Step in the organizational change process atau langkah-langkah dalam proses pembuatan organisasi. Yang pertama ada assess need for change atau kaji perlunya perubahan, yaitu menemukan sumber masalahnya. Yang kedua ada decide on the change, yaitu putuskan perubahannya atau identifikasi hambatan. Yang ketiga ada implement change, yaitu menerapkan perubahan top down or bottom up. Yang keempat ada evaluate change atau evaluasi perubahan. Manager agent of change. Yang pertama ada agent of change, adalah seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku orang lain atau sistem sosial yang ada. Yang kedua ada top down change, yaitu perubahan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas, umumnya bersifat strategis dan komprehensif. Bottom up change, yaitu usul perubahan berasal dari individu yang ada di dalam organisasi, didukung oleh manajer menengah dan tingkat bawah sebagai agen perubahan. Jenis perubahan yang pertama, perubahan tidak terencana atau unplanned change, yaitu perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan, misalnya pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Perubahan terencana atau planned change, yaitu perubahan yang dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual atau performance gap. Target perubahan yang pertama ada tugas, yaitu sifat dasar pekerjaan yang ditunjukkan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi, serta desain pekerjaan untuk individu atau kelompok. Yang kedua ada SDM atau personalia, yaitu perilaku dan kemampuan karyawan serta sistem SDM yang mendukungnya. Yang ketiga ada budaya, yaitu sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan serta norma yang mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Yang keempat ada teknologi.
Teknologi untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan mengintegrasikan manusia dan mesin dalam sistem kerja. Selanjutnya ada struktur. Susunan organisasi sebagai sistem kompleks, termasuk birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasinya. Tahapan perubahan. Unfreezing, yaitu orang merasakan adanya kebutuhan untuk berubah dan mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam perubahan, membantu orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif, meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Tahap perubahan atau changing, yaitu tahapan implementasi perubahan orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Selanjutnya, hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif. Yang kedua, memilih perubahan yang tepat. Ketiga, mulai melakukan perubahan. Dan selanjutnya yaitu tahapan perubahan atau rephrasing. Tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode dalam kurung atau changing menjadi bagian dari orang tersebut. Yaitu diantaranya hal ini dilakukan dengan yang pertama menciptakan penerimaan dan keberlanjutan terhadap perilaku baru. Yang kedua, menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, menggunakan reward berbasis kinerja dan penguatan positif. Selanjutnya ada strategi perubahan, yaitu rational persuasion strategi. Ialah perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen nasional. Selanjutnya, manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Selanjutnya, argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi force coercion, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Strategi perubahan shared power strategi, yaitu strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok. Manajer memerlukan referensi power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak, yaitu perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing. Selanjutnya yaitu pengembangan organisasi. Yang pertama, pengembangan organisasi development atau dikenal dengan OD adalah suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan permasalahannya. Dan selanjutnya itu ada OD, bisa dikatakan sebagai perubahan terencana plus, di mana OD menciptakan suatu perubahan dengan suatu cara yang membuat anggota organisasi dapat mengembangkan kemampuannya untuk secara efektif terus melanjutkan pembaruan. OD memiliki outcome goals, yaitu berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik, maupun process goals, yaitu berfokus pada peningkatan cara orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan.
Sukses atau gagalnya OD pada umumnya ditentukan oleh kekuatan dari action research, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data, menggunakan data untuk merencanakan aksi, dan mengevaluasi hasilnya.